Kenapa dua orang yang punya latar belakang bermasalah, masalahnya masalah hukum dan cukup fatal, bisa melenggang dengan mulus diangkat menjadi pengelola sebuah perusahaan yang dikenal rugi melulu. Apa masih kurang rugi nih PLN nih? Ya, kawan murid semua, coba bayangkan ketika ada perusahaan listrik negara satu-satunya yang memegang peran maha penting atas hajat hidup, kegiatan, dan bisnis seluruh masyarakat Indonesia. Tapi pengelolaannya, komisarisnya, diserahkan ke figur-figur yang belum tentu punya kapabilitas. Tapi justru punya jejak seorang pecandu narkoba, entah sudah sembuh atau belum. Ditambah lagi seorang mantan terpidana kasus korupsi. Ini Pak Erick Thohir gimana sih? Masih merasa ruginya PLN ini kurang dalam, Pak? Kawan murid sekalian, Pak Burhanuddin Abdullah adalah bekas gubernur Bank Indonesia yang pernah mendekam di penjara Sukamiskin sebagai terpidana kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia 100 miliar. Gede banget waktu itu. Yang bebas bersyarat pada tahun 2010. Lalu Andi Arief itu juga pernah bermasalah soal hukum, khususnya masalah narkoba jenis sabu. Dia digerebek polisi ketika sedang make sabu bersama seorang perempuan katanya yang bukan muhrim. Di Hotel Peninsula Jakarta Barat. Masih ingat ya? Bisa bayangkan, kalau kalian lulus nanti, lalu melanjutkan kuliah atau langsung kerja, itu ada yang namanya persyaratan standar yang sudah sangat umum, yaitu kalian akan diminta untuk menyerahkan SKCK alias Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Untuk level pekerjaan bawah saja itu diminta, karena mungkin perusahaan tempat melamar itu khawatir kalau sampai memasukkan orang dengan masa lalu yang hitam. Bayangkan, itu untuk posisi jabatan yang bisa dibilang biasa-biasa saja. Lalu apa alasan sebuah BUMN yang dibiayai oleh duit rakyat mengelola aset bertriliun-triliun, lah kok dipercayakan kepada orang yang jejaknya bermasalah parah?